Halo teman-teman, aku Asdita. Belakangan ini banyak banget pembahasan tentang OTP. Ada satu artikel di mana isinya itu kita diminta untuk sering-sering mengganti OTP. Nah, ini aneh banget nih. Mungkin orang yang menulis artikel ini nggak paham tentang bagaimana cara kerja dari sistem OTP. Sistem OTP sesuai dengan namanya One Time Password. Artinya, password yang hanya bisa digunakan satu kali. Kalau udah dipakai, ya password ini nggak bisa digunain lagi ya. Nah, biasanya penggunaan OTP ini untuk suatu transaksi yang bersifat konfidensial ya, bersifat konfidensial. Bisa jadi penggunaan OTP untuk transfer dana, mengubah profil, atau untuk membayar suatu transaksi gitu ya teman-teman ya. Oke, karena banyak banget nih diomongin tentang OTP. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat suatu sistem OTP ya. Kita akan membuat sistem OTP tapi yang sederhana-sederhana aja. Di video ini kita akan memanfaatkan Redis, Postgres, dan Golang. Oke teman-teman, mari kita mulai videonya untuk membuat sistem OTP secara sederhana. Oke, jadi flow OTP yang akan kita buat itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat fitur login menggunakan OTP. Nah, kalau di mobile nih itu seperti ini. Jadi ketika user login ya, dia diminta untuk menginputkan email, di mana email ini nanti akan dikirimkan OTP. Nah, setelah berhasil dikirimkan ke email, user akan diminta untuk submit OTP-nya. Nah, ketika udah berhasil submit, user bisa menggunakan aplikasi kita. Sederhana saja flow untuk implementasi OTP di kali ini. Teman-teman, di sini ada diagram secara teknisnya ya, tentang bagaimana sistem OTP yang akan kita implementasi. Nah, di sini kita akan memanfaatkan Postgres dan Redis ya. Oke, pertama, ini misal ada user akan melakukan login. Nah, usernya itu akan mengirim email ya, mengirim email ke sistem. Nah, di sistem ini akan melakukan validasi alamat email. Nah, validasinya ini sistem akan mengakses ke Redis ya. Sistem akan melakukan validasi dengan mengakses ke Redis. Lalu apakah email yang dimasukkan si user ini ada atau enggak? Kalau tidak ada, server akan memberikan respon ya, responnya bahwa email itu nggak ada, jadi nggak bisa login dan nggak bisa dikirim OTP. Nah, kalau ditemukan, sistem akan membuat OTP dan mengeset waktu kedaluarsanya. Nah, setelah membuat ini, nanti kita akan nge-save-nya di Redis. Ketika lebih dari 5 menit, value-nya akan otomatis terhapus dengan sendirinya. Ya. Berhasil dibuat OTP-nya, maka kita akan kirim kode yang udah kita generate tadi melalui email. Ya. Kalau udah berhasil dikirim email, ya kita kasih respon ke user. Kalau request kamu ini udah berhasil, kamu udah dikirim OTP ke emailmu. Ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita ke flow login dengan OTP. Di flow ini juga lebih sederhana lagi. Karena apa? Karena di sini user mengirimkan email dan OTP yang ada di emailnya dia. Ketika user mengirimkan alamat email dan mengirimkan OTP, ya yang pertama ini melakukan validasi OTP. Melakukannya di mana? Ya di sini akses ke Redis ya. Sorry ini belum ditambahin ya. Ini akses ke Redis, oke. Ini seperti ini. Melakukan validasi OTP ini dilakukan di Redis. Kalau ada atau enggak, kalau ada artinya valid. Kalau enggak ada berarti non valid ya. Kalau enggak ada, kita kasih respon aja. Kasih respon bahwa user gagal masuk ke sistem. Nah, kalau berhasil, maka proses yang pertama kita harus unvalidate OTP ini ya. Seperti yang aku bilang tadi, OTP itu one time password. Yang pertama kalau udah selesai dipakai ya dia udah nggak valid lagi. Kita unvalidate, kalau udah kita unvalidate, kita kasih respon ke user, kita kasih berupa akses token yang akan dipakai untuk mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Jadi kalau udah dikasih akses token, ya selesai flow login dengan OTP. Oke teman-teman, sekarang kita ada di kode editor. Nah, saat ini kita akan implementasi fitur login menggunakan OTP. Nah, sebelumnya teman-teman harus membuat aplikasi klien ya, supaya aplikasi ini bisa terkoneksi ke Redis dan bisa terkoneksi ke Postgres. Nah, Redisnya ini pakai
package ini ya, GoRedis ya. Lalu untuk Postgres-nya kita pakai Gorm, oke. Nah, di sini ada delivery, ada repository, use case. Ini artinya aku implementasi clean code. Teman-teman bisa belajar clean code di video yang akan aku buat selanjutnya. Sekarang kita masuk ke user delivery. Nah, di sini ada 3 endpoint yang akan kita buat. Itu ada register, request OTP, dan login ya. Tapi khusus di video ini kita akan implementasi fitur request OTP dan login. Nah, kita akan fokus ke bagian request OTP. Pertama kita ke delivery-nya dulu. Request.context. Kita simpan dulu konteksnya di variable konteks. Ya. Lalu kita buat variable request. Di sini aku udah ngebuat struct itu ya, struct untuk request OTP ya. Ini udah ada nih. Get OTP request. Oke, di sini get OTP request itu isinya email. Oke, isinya email yang akan digunakan untuk request OTP ya. Oke, lalu kita akan memanggil fungsi bind. Ya. Bind ini apa? Bind ini adalah untuk memapping request JSON ke struct kita. Ya. Ini ERR nil dan ERR. Oke. Terus kita panggil use case-nya. Ada use case request OTP, konteks request ya. Kita handle errornya, error sederhana saja. Oke. Enggak gini, kita menu aja, ini aja. Oke, kita kasih respon seperti ini aja. Satu sukses dengan kodenya HTTP kode. Oke, sekarang kita masuk ke bagian use case ya. Bagian use case request OTP. Nah, di sini request OTP ini masih belum ada logiknya. Sekarang kita akan membuat logic untuk request OTP. Oke, yang pertama ini kita validasi emailnya. Ada apa enggak ya? Aja user error user repo find by email konteks request email. Oke, jangan lupa kalau error nih dan error. Oke, nah ini berarti udah ada ya usernya ya. Kita anggap aja usernya ada, nanti nyimpan value dari user. Terus apa proses selanjutnya? Kita lihat ke diagram lagi. Request selanjutnya itu membuat OTP dan mengeset waktu kedaluarsanya. Nah, OTP itu biasanya ada 5 digit nomor yang dikirim secara random ke email kita. Nah, di sini aku udah ngebuat fungsi untuk nge-generate random. Tapi ya di sini aku buat statis dulu ya. Aku buat statis ini aja. 657 dan 89. 657 89. Oke. Kita panggil helpernya OTP helper dot random numeric ya. Ini random numeric. Ini nanti teman-teman bisa implementasi sendiri gimana mengenerate randomnya. Kita sekarang fokus ke bagaimana cara membuat OTP-nya aja. Kita ada OTP ini nilainya. Terus kita akan nyimpen value-nya ke Redis ya teman-teman ya. Key-nya aja kita kasih key-nya OTP plus user email ya. Key-nya user email, OTP user email. Oke, sekarang kita panggil
config redisnya, kita redis dot set, jangan lupa konteks, key-nya key, value-nya OTP. Oke, ya udah. Ini kok get sih, ini harusnya set ya. Lalu kita handle errornya. Oke, di sini handle error. Kalau berhasil artinya kita kirim email. Kita kirim ke emailnya value dari OTP-nya ini. Oke. Pick Gmail, send email ya. Email pakai konteks. Terus ini set email request, fill all field, kita tunya siapa, user email, bodinya apa, bodinya ya kita kasih aja kayak gini lah ya. Ini adalah OTP Anda, ini OTP. Oke, subjeknya OTP dari Senja Labs. Oke. Nah, teman-teman, karena mengirim email ini nanti membutuhkan waktu yang banyak, jadi proses kirim email kita serahkan ke GoRoutine. Kita tambahin aja Go. Oke. Nah, ini nanti dieksekusi di background ya. Kita return nil. Oke. Sorry, ini ada error. Oke, ini error harusnya karena bukan variabel baru. Oke. Nah, ini harusnya kalau kita mau request OTP udah langsung dikirim ke email ya. Yuk kita coba dulu yuk. Kita udah ada di Postman ya. Kita pertama harus register dulu ya. Harus register. Kita Asdita Prastya namanya, emailnya asdita@gmail.com 123456 ya. Kita send. Oke, sudah berhasil ya. Kira kan aja responnya seperti ini, harusnya ini nggak ditampilin ya, di head aja. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk request OTP dengan fungsi yang udah kita buat tadi. Ya, sekarang di sini kita lihat, kita paste emailnya, bagian request OTP, kita send di sini, request OTP, kita send, sukses ya. Oke, sekarang kita cek email kita. Kita udah dapat OTP ya. OTP kita ini nanti bisa dibuat untuk login. Oke. Tapi untuk sekarang kita belum bisa login dengan OTP ini karena kita belum buat fungsinya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ngebuat fungsi OTP-nya ya, teman-teman ya. Kita mulai dari delivery layer. Oke. Di sini login ya, login metodenya post ke login handler. Oke, kita ke login handler di sini. Sama, kita kopas aja ini file konteks. Fungsi bind juga sama. Kita kopas aja. Yang beda ini kita akan menginisiasi struct request-nya itu pakai login with OTP request. Ini ya. Email string, OTP string. Sini ya. Terus kita panggil use case-nya, login with OTP, parameternya konteks dan request. OTP response ya. Response memudahkan, kita kopas aja dari sini, kita tambah data OTP response. Sekarang kita masuk ke fungsi login with OTP di use case ya. Nah, kita coba dulu login with OTP ini gimana flow-nya. Flow-nya ya, pertama user akan kirim email dan OTP. Kedua, itu kita harus melakukan validasi OTP. Oke? Kita melakukan validasi OTP ke Redis. Artinya kita harus akses data ke Redis ya. Oke, sekarang kita akan melakukan request data ke Redis. Nah, seperti yang udah kita
buat tadi, itu key yang ada di Redis itu seperti ini. Kita setnya seperti ini, key-nya ya kita get-nya untuk validasi ya sama harusnya. Kita kopas aja ini. Ini request email. Ya. Request email. Terus di sini kita panggil config-nya untuk connect ke Redis get ya teman-teman ya, karena kita mau nge-get data. Oke, value-nya apa ya? Ini get ya, konteks yang pertama. Key-nya apa? Key-nya ya key gitu ya. Nah, sekarang kita handle errornya. Nah, ini error, kalau ada berarti ini response. Oke, selanjutnya kita lakukan validasi. Tapi ini kayaknya variabel respon ini kurang cocok ya teman-teman ya. Aku akan mengubahnya menjadi OTP response. Nah, ini validasi nih. Request.otp tidak sama dengan new invalid OTP ya. OTP ya. Kalau dia nggak sama OTP-nya ya kita buat invalid aja. Oke. Nah, gimana kalau OTP-nya sama, OTP-nya cocok ya? Kalau OTP-nya cocok, kita akan akses ke database untuk mendapatkan detail usernya. Kita pakai sama kayak ini, kita find by email, kita kupas aja yang di sini. Email kita paste di sini. Oke. Kita sesuaikan responnya, nil dan error. Oke. Nah, karena kita ini implementasi JWT ya teman-teman ya. Lalu kita di sini ada proses untuk membuat JWT ya, seperti di sini. Kalau valid ya kita unvalidate OTP dan memberikan respons berupa ini access token. Sekarang kita akan membuat access token. Oke. Aku ini udah ngebuat helper yang untuk nge-generate access token JWT tentunya ya teman-teman ya. Tapi di sini nggak akan aku bahas secara mendetail karena saat ini kita sedang membahas OTP. Tentang JWT ini nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Oke. Nah, sebenarnya sederhana aja. Fungsi ini kita pakai package yang udah familiar digunain ya teman-teman ya, yaitu golang JWT ya. Kita panggil token, package token new custom token, datanya, data token new token request, fill all field kita pakai user ID-nya ya user.id ya, emailnya ya user.email. Kita handle errornya. Oke, sorry ini harusnya ada apa ya? Oke, ada durasinya di sini udah ditentuin ya, token duration long. Ya, kalau duration long ini kita cek duration long itu ya, kalau duration long itu ada 180 menit ya. Balik lagi ke sini, handle errornya, ada respon kalau berhasil custom token, kalau errornya error hasil langsung kita return custom token dan nil. Udah sesuai use case layer dengan diagram kita ya. Sekarang kita akan menjalankan aplikasinya. Oke, udah jalannya aplikasinya ya di port 1213. Sekarang kita akan berpindah ke Postman. Nah, coba lagi send. Nah ya, invalid OTP ya teman-teman ya, karena OTP-nya salah ya, ini nggak sesuai yang dikirim tadi. Sekarang kita request lagi, request OTP dikirim ke email asdita@gmail.com, send, sukses ya teman-teman ya. Sekarang kita cek ke emailnya. Ini ya teman-teman udah langsung dapat emailnya, OTP-nya ini kita copy saja, kita balik lagi ke Postman. Oke, nah, login with OTP, nih, paste, send. Oke, gini ya teman-teman ya, kita udah berhasil untuk mendapatkan akses token dengan sandi OTP ya teman-teman.
Perhatikan OTP, one time password ya. Jadi ya memang passwordnya hanya bisa dipakai satu kali. Ketika sudah benar, kita akan mendapatkan akses token yang akan kita gunakan untuk mengakses sistemnya ya. Video kali ini cukup sampai sini saja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku Astita, sampai jumpa di video berikutnya.